cari Nurdin, cari Fadel, sama cari Ali Mohtar. Skenarionya memang diskenariokan. Rekayasa memang direkayasa. Saya hanya memposisikan sebagai anggota, sebagai ketua Wantip yang ditugaskan oleh para Wantip untuk melakukan pendekatan kepada kedua belah pihak. Bulat suara aklamasi yang memilih Abu Rizal Bakri untuk kembali duduk di kursi Ketua Umum Partai Golkar. Bahkan pemilihannya terkesan tak ada perlawanan dari mereka yang menentang. Ya, jalur aklamasi Ketua Umum untuk Ical sepertinya memang sudah dipersiapkan jauh-jauh hari. Mungkin sejak ARB kandas melaju sebagai capres. Yang jelas siasat demi siasat untuk terpilih lagi menjadi Ketua Umum Partai Golkar harus diacungi jempol. Lantas bagaimana perjuangan Ical merebut kursi Ketua Umum Golkar? Inilah yang menarik untuk disimak. Tentu saja karena tak mudah membuat Abu Rizal Bakri terpilih lagi. Apalagi ada kawan-kawan separtai yang terus menyerangnya. Tim Realitas merekam proses Abu Rizal Bakri mendapatkan kursi ketua lengkap sebelum Munas digelar hingga rekaman pengarahan pemilih suara. Berikut penelusuran Tim Realitas. 100% dari seluruh pemenang hak suara. Dengan demikian, Insinyur Haji Abu Rizal Bakri Abu Rizal Bakri akhirnya dipilih secara aklamasi untuk kembali menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Hebatnya lagi, tak ada satupun pesaing pengusaha ini dalam perebutan kursi Ketua Umum Partai Pohon Beringin saat acara Musyawarah Nasional di Pulau Dewata, Bali. Momentum ini juga sekaligus mengukuhkan Akbar Tanjung kembali mendampingi ARB sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar yang jauh-jauh hari sudah direncanakan dalam Rapimnas di Yogyakarta akhir November lalu. Tentunya tidak ketinggalan para petinggi koalisi pendukung Prabowo yang juga hadir dalam penutupan Munas Partai Golkar. Dari hati kami di KMP, kami ucapkan terima kasih golongan karya. Terima kasih golongan karya, negara dan bangsa bersyukur atas hasil Munas ke-9. Terima kasih. Jalur aklamasi untuk memilih Abu Rizal Bakri kembali menjadi Ketua Umum Partai Golkar memang sudah direncanakan matang. Bahkan Ical seperti tidak peduli dengan adanya berbagai upaya untuk menghadangnya duduk lagi di kursi Pak Ketua. Inilah yang menarik untuk disimak, pergulatan jalur aklamasi Ical di Partai Golkar. Hari Senin 24 November 2014, sepekan jelang Munas Partai Golkar di Bali, pengurus DPP Partai Golkar menggelar rapat pleno. Namun, rapat terpaksa berhenti karena puluhan massa berseragam Angkatan Muda Partai Golkar merangsek masuk ke dalam ruang rapat. Woi, kalian cari Nurdin, cari Fadel, sama cari Ali Mohtar. Bawa. Cari. Cari! Sama siapa saja yang kemarin menganggap bahwa partai ini mereka punya. Cari. Aksi ini sia-sia karena rupanya Ical dan para punggawanya tidak ada dalam ruangan. Bisa jadi aksi Yoris ini sudah didengar mereka. Faktanya, tim Realitas mendapat informasi bahwa Ical menggelar rapat bersama para loyalisnya seperti Nurdin Halid, Idrus Marham, dan Rizal Malarangeng di ruangan lain di kantor DPP. Bisa jadi rapat tertutup yang dijaga ketat petugas keamanan ini untuk memuluskan Munas di Bali karena ruang rapat pleno dipenuhi massa AMPG. Dan benar saja, upaya Ical untuk menghindari mereka yang berusaha mengganjal siasatnya terjawab sudah. Meskipun orang-orang DPP sudah
mencoba membela keputusan DPP di dalam Rapimnas, tetapi karena Rapimnas memutuskan lain, maka DPP siap untuk menjalankan keputusan Rapimnas, yaitu Munas diadakan tanggal 30 dengan makan malam dan pembukaan tanggal 1 Desember. Beginilah suasana kantor DPP menjelang rapat pleno yang tertunda pada malam sebelumnya. Bukannya meredah, ketegangan malah makin tinggi. Akibatnya, adu fisik tak bisa dihindari. Rupanya, pertikaian di halaman kantor DPP Partai Golkar membuat gusar para pengurus DPP. Mereka pun tampak sibuk mencari cara agar rapat pleno tak terganggu aksi massa di luar. Sebentar saja, rapat pleno yang baru dibuka oleh Agung Laksono langsung ditutup oleh Wakil Ketua Umum Theo L. Sambuaga. Sontak saja, keputusan ini ditolak sebagai peserta rapat pleno. Alhasil, keputusan sepihak untuk tetap menggelar Munas ditanggapi langsung oleh peserta rapat pleno. Mereka yang tak terima Munas 30 November 2014 kemudian membentuk Presidium Penyelamat Partai. Hari Jumat 28 November 2014, 2 hari pasca bentrok di kantor DPP Partai Golkar, Dewan Pertimbangan Partai Golkar berupaya menengahi konflik yang tengah terjadi. Tadi saya mengatakan ada tanda-tanda atau titik terang karena bisa tercapai suatu kesepakatan. Kesepakatan itu tentu artinya adalah terjadi islah. Kami Januari adalah sebuah waktu yang sudah diputuskan dalam suatu sidang pleno DPP Partai Golongan Karya dan memiliki dasar hukum, yaitu hasil rekomendasi Munas yang lalu. Tampaknya upaya sesepuh Partai Golkar sulit menemui jalan damai. Pasalnya, waktu Munas makin mepet. Hanya tinggal 1 hari lagi sebelum Munas 30 November resmi dibuka. Apalagi muncul aduan permainan uang sebelum Munas digelar. Langkah Ical dan mendukungnya begitu ditentang habis-habisan. Bahkan digeruduk oleh massa hingga terjadi bentrokan saat rapat pleno di kantor DPP Golkar. Hanya saja, Ical tetap berdiri tegak menjalankan Munasnya di Bali sesuai hasil Rapimnas di Yogyakarta. Upaya damai yang digagas Akbar Tanjung pun juga kandas karena para penentang Ical menganggap Ketua Dewan Pertimbangan Golkar itu lebih condong ke Abu Rizal Bakri. Pertanyaannya adalah, apa sebenarnya manuver-manuver Ical? Dan bagaimana juga manuver seorang Akbar Tanjung? Realitas segera kembali.